selamat sore. Ketemu lagi ya dengan Bu Eta dengan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai jenis-jenis kalimat. Nah, kalian tahu apa saja jenis-jenis kalimat? Nah, mari kita belajar sama-sama ya. Jenis-jenis kalimat. Nah, tujuan kita belajar ini apa? Supaya kita bisa memahami jenis-jenis kalimat dan mempermudah kita dalam membuat sebuah karangan ya. Nah, yang pertama jenis kalimatnya adalah jenis kalimat berita. Nah, apa itu jenis kalimat berita? Nah, kalimat berita itu merupakan kalimat yang isinya memberitahukan tentang sesuatu ya. Namanya juga berita kan, berarti kan ada kabar ya. Misalnya gini, gimana kabar beritanya? Nah, itu kan adalah contoh kalimat berita ya. Kalimat berita terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kalimat berita kepastian. Misalnya gini, kepastian loh ya, ayah akan berangkat kerja nanti. Nah, berarti itu pasti. Kemudian kalimat berita pengingkaran, misalnya dia bukan teman saya. Nah, kemudian ada lagi kalimat berita kesangsian, misalnya gini, kakak mungkin datang hari ini. Nah, itu contohnya ya, itu kalimat berita. Kemudian yang kedua adalah kalimat perintah. Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah ya, namanya juga perintah kan, berarti memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, misalnya belajarlah dengan giat supaya pintar gitu, atau dilarang menaiki kendaraan ini, itu kan perintah ya, atau mohon semua hadirin untuk berdiri. Nah, itu kan kalimat perintah ya. Kemudian kalimat tanya. Nah, Ibu pikir ini sudah tidak asing lagi di telinga kita ya, kalimat tanya ya. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu hal ya. Jadi meliputi apa, siapa, kapan, berapa, di mana, mengapa ya, dan seterusnya. Nah, kalimat tanya tentunya memerlukan jawaban, namanya juga pertanyaan ya kan. Nah, contoh, apa yang kamu bawa? Kemudian, siapa yang menjadi juara di kelasmu? Kemudian, benarkah kamu yang bernama Anto? Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat tanya yang memerlukan jawaban tentunya. Kemudian, ada juga kalimat seru ya. Nah, kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa kagum. Kalimat seru dapat dibentuk dari kalimat berita yang predikatnya dari kata sifat. Misalnya, Pak Ahmad sangat pandai. Menjadi alangkah pandainya Pak Ahmad. Nah, kemudian contoh lain, lukisan Arman sangat bagus. Menjadi bukan main bagusnya lukisan Arman. Nah, itu contohnya ya, kalimat seru. Kemudian kalimat aktif. Nah, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan yang mengenai langsung terhadap objek. Nah, dilihat dari kata kerjanya, kalimat aktif dapat dibedakan menjadi dua loh ya. Pertama, kalimat aktif transitif itu ialah kalimat aktif yang kata kerjanya berobjek langsung. Contoh, ayah membeli buku. Buku itu kan objek, jadi ada objeknya, itu kalimat aktif transitif. Kemudian kalimat aktif intransitif ialah kalimat aktif yang kata kerjanya tidak berobjek. Nah, contohnya Ali berlari sangat kencang. Nah, itu kan tidak ada objek ya. Kemudian Tono tidur di siang hari. Nah, itu kan tidak memerlukan objek ya kan. Kemudian Lala menyanyi. Nah, itu tidak memerlukan objek ya. Itu kalimat aktif intransitif. Kemudian kalimat pasif. Nah, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menjadi penderita. Nah, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menjadi objek. Contoh, penjahat ditangkap polisi, ya kan? Kemudian tadi pagi kakak diajak pergi. Nah, tadi pagi kakak itu kan berarti kan tadi pagi kakak ya kan? Kemudian subjek diajak predikat, diajak pergi predikat ya. Ayam ditabrak mobil. Nah, itu kan sebenarnya kan mobil menabrak ayam, kan dibalik ya. Jadi kalimat pasif itu dibalik ya. Kemudian kalimat langsung. Nah, kalimat langsung adalah kalimat yang secara langsung diucapkan oleh seseorang. Kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip ya, tanda petik 2 di atasnya.
Kalimat ini bisa berupa kalimat berita, kalimat tanya, atau kalimat perintah. Nah, contoh, ibu berkata, koma, tanda petik 2 ya. Jangan ramai-ramai kalau belajar, tutup tanda petik lagi ya. Nah, itu berarti kalimat langsung ya, perkataan langsung dari ibu ya, diulang kembali gitu. Kemudian ayah baru saja pergi kerja, itu diberi tanda petik 2 ya, diapit ya. Kemudian kata kakak kepada bibi ya. Kemudian Andi bertanya kepada Bagas, koma, tanda petik 2, jam berapa sekarang? Tanda seru, tanda petik 2. Nah, itu merupakan contoh kalimat langsung. Kata kuncinya, tanda-tanda penanda ciri kalimat langsung yaitu ada tanda petik 2 ya. Kemudian kalimat tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan orang lain. Nah, bagian kutipan dalam kalimat tak langsung biasanya berupa kalimat berita ya, dia kalimat berita. Dalam penulisannya, kalimat tidak langsung tidak memakai tanda kutip karena dalam bentuk berita dia ya. Contoh, Pak Guru Asri berkata bahwa, nah berarti kata kuncinya ada bahwa, berkata bahwa ya. Berkata bahwa kita harus belajar dengan giat. Contoh kedua, ayah bertanya kepada kakak tentang kapan dia pergi ke Surabaya ya. Kemudian contoh lagi, kemarin ibu berjanji akan membelikan baju baru. Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian kalimat permintaan. Nah, ini yang selanjutnya adalah kalimat permintaan. Apa itu kalimat permintaan? Kalimat permintaan atau permohonan adalah kalimat yang menyatakan keinginan ya untuk diberi sesuatu oleh orang lain. Nah, kalimat ini biasanya ditandai dengan kata-kata saya minta, saya ingin, saya mohon, dan sebagainya. Nah, contoh ya, kalau boleh, nah itu contohnya, kalau boleh saya minta waktu sebentar. Kemudian saya ingin Bapak memberitahu tentang kabar itu. Atau saya mohon semua hadirin berdiri sebentar. Itu adalah contoh-contoh kalimat permintaan. Nah, itulah ya sahabat kreatif mengenai jenis-jenis kalimat. Ada kurang lebih berapa jenis kalimat? 9 jenis kalimat yang kita bahas pada kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi ya pada pertemuan berikutnya, masih tentang kalimat. Oke, selamat sore, sampai jumpa, salam sehat, sampai ketemu lagi.